Apakah Anda termasuk tipe orang yang susah berbicara? Ataukah Anda orang yang lihai berbicara? Apakah Anda orang yang bisu atau orang yang disleksia, tidak bisa atau mengalami perhambatan dalam berbicara? Nah, pantengin terus materi ini. Kita akan mengaji tipe model berbicara dengan benar, baik, dan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada mata kuliah Bahasa Indonesia lanjutan kita masih bisa menjalankan dengan kondisi daring. Oke, sahabat-sahabat dan rekan-rekan semua, pada tema kali ini kita akan mengkaji tema tentang tipe atau model berbicara dengan benar, baik, dan indah. Setelah beberapa minggu yang lalu kita menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan hakikat berbicara atau berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa. Bari kita tentu berbicara, ngomong. Nah, kalau nggak bisa berbicara tentu itu akan diragukan kita ini manusia atau hewan. Itu karena yang membedakan antara manusia dengan hewan yaitu kemampuan berbicara, speaking, atau guneman bahasa Jawa. Nah, sebelum kita ke definisi tipe atau model berbicara dengan prinsip benar, baik, dan indah, bahwa landasan berbicara itu pertama adalah sesuai situasinya, yang kedua sesuai tujuan ataupun arah dari apa yang ingin dibicarakan, kemudian yang ketiga baru sesuai dengan audiennya atau sesuai dengan mustamiinnya atau penyimak atau pendengarnya, yang berikutnya sesuai dengan metode penyampaian, dan yang terakhir itu peristiwa atau kejadian yang sedang dialami. Artinya ketika misalnya yang pertama tadi tentang situasi ya, ketika Anda kondisinya sedang sedih ya, jangan sampai apa yang Anda sampaikan atau gaya bicara Anda nanti cekakaan, guyonan, itu nggak pas. Begitu pula sebaliknya, saat lagi hiburan, lagi senang-senang, tapi yang Anda sampaikan hal-hal yang sedih, itu tidak pas. Artinya landasan ini nanti akan menentukan model ataupun tipe berbicara yang Anda pilih ya, karena ini menentukan sesuatu yang akan Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam perkuliahan, di dalam masyarakat, maupun nanti ketika Anda sudah hidup di skala yang lebih luas, yaitu di dalam kehidupan sosial masyarakat. Kira-kira itu untuk landasannya ya. Kita akan mendefinisikan apa sih sebenarnya tipe berbicara itu, yang nanti bisa ditambah dengan prinsip benar, baik, dan indah. Itu secara definisi antara tipe dan model itu hampir sama. Tipe berbicara itu intinya model berbicara, contoh, corak, atau karakter ketika kita mau berbicara yang ini sesuai dengan penutur atau pembicara dengan lawan bicara atau mitra tutur. Jadi itu definisi yang pertama. Nah, yang kedua, contoh atau corak berbicara yang disesuaikan dengan dasar-dasar atau landasan berbicara tadi, situasi, jumlah penyimak, metode penyampaian, dan lain sebagainya tadi. Artinya ketika Anda nanti ingin berbicara itu harus menyesuaikan dengan hal-hal yang saya jelaskan di awal tadi. Ketika itu tidak sesuai, maka nanti aspek benar, baik, dan indah tidak akan tercapai, karena banyak sekali orang yang berbicara itu hanya asal jeplak bahasa Jawanya, tidak memakai ilmu. Karena yang kita definisikan di sini tidak hanya sekadar berbicara seperti berbicara yang biasa ya, di luar konteks keterampilan berbicara. Nah, ini sudah kita jelaskan minggu-minggu yang lalu. Tetapi yang kita gapai atau akan kita tuju dalam konteks materi ini itu sebenarnya keterampilan berbicara, bukan sekadar berbicara itu sendiri. Kalau berbicara itu sendiri kita setiap hari berbicara, karena saya tidak yakin Anda bisa hidup, kita bisa hidup tanpa kita berbicara. Jadi itu definisi tipe model berbicara itu sendiri. Nah, lalu ketika kita sudah mengetahui tipe model berbicara, kira-kira apa sih syarat atau penjelasan tentang benar, baik, dan indah? Nah, di dalam ilmu komunikasi
pasti sudah terkenal ya, atau public speaking. Pendapatnya salah satu filsuf yaitu Aristoteles, bahwa yang namanya orang mempersuasi atau orang berbicara itu minimal menggunakan 3 dasar ya. Yang pertama adalah logos, pathos, dan ethos. Nah itu nanti kita jelaskan lebih rinci. Tapi di dalam disiplin filsafat, trilogi atau trinitas yang saya tahu itu ada 3 ya. Pertama, yang namanya orang berbicara itu harus menggunakan logos. Logos itu urusannya dengan ilmu pengetahuan, urusannya kebenaran, baik atau benar, benar atau salah, artinya ketika kita mau menyampaikan sesuatu itu tidak hanya omong kosong, tapi ada benarnya gitu loh, ada kebenaran yang ingin kita sampaikan. Dan nanti ini menjadi aturan ataupun menjadi rule of the game ya, aturan main dalam berbicara. Ketika kita mau berbicara itu harus mengindahkan kebenarannya. Nah yang kedua setelah logos adalah, atau logika adalah etika. Etika itu urusannya dengan attitude, kebaikan dan keburukan, baik buruk. Artinya ketika kita sudah ngomong dengan benar tetapi tidak baik, itu tidak mencapai derajat etika. Maka setelah logika, benar, salah, kebaikan, kebenaran dan kesalahan, kita harus mencapai yang namanya etika, harus baik. Kalau tidak baik nanti ya buruk lawannya ya. Tapi urusannya etika ini sebenarnya perilakunya. Nah baru ketika sudah logika dan etika, yang terakhir adalah estetika, keindahan. Artinya percuma ketika kita berbicara itu hanya benar saja, baik saja, tanpa ada unsur keindahan, sepaneng nanti ya. Artinya ini 3 hal yang saya kira harus diketahui seorang pembicara, seorang dai, atau seorang hakim sekalipun ya, ekonom dan sebagainya. Karena setiap hari saya yakin kita nanti dihadapkan pada situasi pembicaraan yang formal, nanti akan kita ke sana. Nah, sedangkan menurut Aristoteles sebenarnya untuk trinitas atau trilogi dalam public speaking atau berpidato itu ada 3 tadi ya. Logos hampir sama sih, logos itu urusannya dengan bahan, ilmu, materi. Jadi apa yang kita sampaikan itu memang harus ada materinya, tidak hanya informasi yang copy paste, tidak sekadar itu ya. Maka logos ini harus penting. Maka ketika Anda mau berbicara ya baca dulu, diskusi dulu, harus mencari materi dulu, jangan hanya omong kosong. Saya yakin Anda yang tidak terbiasa berbicara atau tidak memiliki keterampilan berbicara yang sudah di atas rata-rata akan kesusahan ketika akan disuruh berbicara mak bedunduk, bahasanya impromptu ya, itu tidak bisa. Nah setelah logos adalah pathos. Jadi ketika sudah ada ilmunya maka harus ada pathos. Pathos itu passion ya, pengaruh ataupun spirit, ruh menggetarkan gitu ya, atau istilahnya apa ya, apa yang kita sampaikan itu benar-benar membuat orang itu bergerak gitu loh, benar-benar orang itu merasa ini ya, terpengaruh atau persuasi. Jadi itu pentingnya passion, pathos ya. Nah baru yang ketiga adalah ethos, etika. Nah ini kalau menurut Aristoteles dalam public speaking ya, logos, pathos, ethos. Ethos ini kita berbicara memberikan, menggebu-gebu, memberikan motivasi, mempersuasi, mempengaruhi, mengajak, menggerakkan massa, tetapi harus punya etika. Artinya etika ini nanti berkaitan dengan budaya masyarakat tersebut. Ketika masyarakatnya masyarakat santri ya bahasanya harus menyesuaikan etikanya santri. Ketika masyarakatnya masyarakat pedalaman harus menyesuaikan hukum adat di masyarakat tersebut, jangan digebiau ya. Inilah pentingnya bahwa berbicara selain mengetahui tipenya harus mengindahkan yang namanya benar, baik, dan indah, baik dalam disiplin filsafat maupun di dalam Aristoteles itu sendiri. Jadi kira-kira itu. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya tipe model berbicara benar, baik, dan indah ini pertama adalah kalau benar itu sesuai dengan disiplin ilmu, ejaan, dan ragam bahasanya sebenarnya. Jadi benar itu definisinya di situ. Sedangkan baik itu sebenarnya dari segi situasi maupun mitra tutur kita atau lawan bicara kita. Ketika ini sudah terlampaui, baru yang ketiga indah. Indah ini bisa dari segi diksi ya, pilihan kata, pilihan frasa maupun kalimat, juga disesuaikan dengan
budaya masyarakat tersebut, dan yang terakhir bisa segi objeknya. Nah, ini yang disebut dengan benar, baik, dan indah. Nah, lalu apa sih tipe-tipe atau model-model dalam berbicara itu sendiri? Sebenarnya di materi sudah saya simpulkan ya, bahwa yang pertama dari segi mitra tutur atau objek. Yang pertama tipe berbicara yang personal atau pribadi. Artinya biasanya tipe model berbicara seperti ini itu tipe-tipe model curhat ya, atau model berbicara personal ya, tidak semua orang tahu, hanya 2 orang seperti itu. Nah, yang kedua berbicara di depan umum atau publik. Nah, ini nanti banyak ragamnya ya, mulai dari informatif, menginformasikan, untuk kekeluargaan, bahkan sampai dengan situasi-situasi yang itu untuk kepentingan publik ya, seperti pengajian, seperti acara pernikahan, khotbah, dan lain sebagainya. Kemudian kalau menurut Erwin ya, itu dari tipe model berbicara dari segi kecepatannya. Nah, di sini ada beberapa, mulai dari cepat, rinci, kuat, dan yang terakhir itu santai. Jadi itu menurut Erwin. Tipe yang terakhir ini adalah mirip dengan model penulisan kayak sastra ya, khususnya dalam cerita atau drama. Yang pertama adalah monolog. Monolog ini model atau tipe berbicara yang individu, personal, sendirian, monolog seperti itu ya, kayak pentas drama kayak gitulah. Dan yang kedua, yang pertama adalah prolog. Prolog ini kata pengantar, kata pendahuluan, yang intinya agar pendengar atau mitra tutur itu mengetahui alurnya nanti tengah sampai akhir, karena biasanya dalam sebuah drama seperti itu. Yang ketiga adalah dialog. Dialog ini antar 2 orang bahkan bisa lebih. Jadi model tipenya dialog atau 2 orang atau lebih. Pokoknya dialog ini lebih dari 1 orang, kalau 1 orang monolog namanya. Nah, yang terakhir baru ada namanya epilog. Epilog ini kata penutup atau sebuah percakapan atau pembicaraan atau sebuah akhiran dalam sebuah proses pentas drama ataupun proses pembicaraan itu sendiri. Nah, di dalam keempatnya ini memang berbeda-beda ya. Kalau orang yang tipe suka ngomong sendiri itu namanya monolog. Ada yang suka monolog, ada yang tidak. Baru yang kedua ada namanya prolog. Prolog hanya pengantar saja sih. Yang membedakan itu sebenarnya hanya monolog dan dialog. Nah, kalau dialog itu memang dia terlibat teamwork atau kerja tim, yang memang tidak hanya 1 orang yang ngomong, tapi beberapa orang. Tapi ada juga tipe orang yang memang bisanya itu monolog, tidak bisa kalau diajak dialog itu malah dia nggak bisa mengungkapkan kata-kata atau berbicara, bahkan ilmu yang dia miliki itu tidak keluar ketika dia dialog, karena dia bisanya monolog. Tapi sebaliknya ada orang yang suka dialog daripada monolog. Jadi itu kira-kira tipe model berbicara yang secara umum ada 3 bagian yang bisa Anda tambah. Jadi itu materi tipe atau model berbicara dengan benar, baik, dan indah. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.